kejelasanmu. Tidak semua mata siap melihat kebenaranmu. Kadang kamu hanya perlu tetap hidup dengan benar, sampai waktu sendiri menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Dan percayalah, pembuktian yang datang dari semesta sering lebih kuat daripada pembelaan yang keluar dari mulut. Ketika keadaan mulai membuka bukti, ketika orang mulai melihat perbedaan antara caramu dan cara mereka, ketika pola lama mereka muncul kembali kepada orang lain, saat itulah orang-orang mulai mengerti tanpa kamu harus mengulang cerita. Mereka akan berkata dalam hati, ternyata ada yang salah sejak awal. Ternyata yang terlihat lemah tidak selemah itu. Ternyata yang terlihat diam sedang menyimpan martabat. Jiwa terpilih, diam yang kamu pilih bukan penjara. Diam itu adalah tempat penempaan. Di sana kesabaranmu ditempa. Di sana egomu dilunakkan. Di sana naluri balas dendammu dilepaskan. Di sana kamu belajar bahwa tidak semua kemenangan harus berbentuk suara. Ada kemenangan yang berbentuk keteguhan. Ada kemenangan yang berbentuk tidak ikut jatuh. Ada kemenangan yang berbentuk tetap bersih setelah dilempari lumpur. Maka biarkan diam itu menjadi mahkotamu. Bukan diam yang pasrah tanpa arah, tetapi diam yang sadar, kuat dan berwibawa. Diam yang berkata kepada semesta, aku tidak akan mengotori jalanku hanya karena mereka mengotori caranya. Aku menyerahkan yang tak mampu kubuktikan kepada waktu, kepada cahaya, kepada hukum kehidupan yang tidak pernah tertidur. Bagian 3 cara semesta membuka yang tersembunyi. Tanpa kamu harus mengejarnya jiwa terpilih, semesta tidak selalu membuka kebenaran dengan cara yang dramatis di depan mata. Kadang ia membuka kebenaran seperti fajar membuka malam. Perlahan, lembut, tetapi tidak bisa dihentikan. Gelap tidak langsung meledak. Gelap hanya mundur sedikit demi sedikit, sampai semua orang sadar bahwa terang sudah mengambil tempatnya. Begitulah cara permainan kotor terhadapmu mulai terbuka. Tidak selalu melalui satu kejadian besar. Tidak selalu melalui pengakuan langsung. Tidak selalu melalui seseorang yang berdiri dan berkata, inilah yang sebenarnya. Kadang kebenaran muncul melalui retakan kecil dalam cerita mereka. Satu kalimat yang tidak konsisten. Satu tindakan yang berlebihan. Satu saksi yang tidak mereka perhitungkan. Satu keadaan yang memaksa mereka menunjukkan karakter asli. Satu kesalahan kecil yang membuat seluruh bangunan manipulasi mulai goyah. Mereka mungkin pandai menyusun rencana, tetapi mereka tidak bisa mengatur semua arah angin. Mereka mungkin bisa mengendalikan cerita di satu ruang, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan hati semua orang. Mereka mungkin bisa membuat sebagian orang percaya untuk sementara, tetapi mereka tidak bisa membuat kebohongan menjadi kebenaran hanya karena diulang berkali-kali. Inilah yang perlu kamu pahami. Ketika niat seseorang tidak bersih, kehidupan sering memberi mereka panggung untuk memperlihatkan diri sendiri. Bukan karena kamu memintanya, tetapi karena hukum keseimbangan bekerja dengan cara yang sangat halus. Orang yang terbiasa memutarbalikkan cerita pada akhirnya akan terjebak oleh putaran ceritanya sendiri. Orang yang terbiasa memakai topeng pada akhirnya akan lelah menjaga wajah palsu itu. Orang yang terbiasa bermain di belakang pada akhirnya akan lupa bahwa ada cahaya yang bisa masuk dari celah terkecil. Dan saat cahaya itu masuk, ia tidak meminta izin. Mungkin seseorang yang dulu memihak mereka mulai melihat perlakuan yang sama terjadi pada dirinya. Mungkin orang yang dulu percaya pada fitnah, akhirnya merasakan langsung betapa licinnya permainan itu. Mungkin orang yang dulu diam, mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus menyimpan kebenaran. Mungkin dokumen, pesan, percakapan, kebiasaan, atau pola tindakan mereka mulai terlihat oleh lebih banyak mata. Mungkin wajah mereka berubah ketika ditanya sesuatu, dan dari perubahan kecil itu, orang-orang mulai menangkap getaran yang tidak jujur. Kamu tidak perlu mengejar semuanya. Kamu tidak perlu memburu bukti dengan jiwa yang lelah. Kamu tidak perlu menghabiskan hidupmu untuk membuktikan satu persatu kepada orang yang sudah memilih tidak percaya. Karena ketika semesta mulai membuka sesuatu, pembukaan itu sering datang melalui jalur yang tidak pernah kamu pikirkan. Ada orang yang tiba-tiba datang membawa informasi. Ada keadaan yang tiba-tiba memperlihatkan fakta.
Ada percakapan yang tiba-tiba membalikkan pemahaman. Ada pintu yang tertutup untukmu, tetapi justru dari pintu yang tertutup itu, kamu diselamatkan dari tempat yang penuh tipu daya. Ada hubungan yang putus, tetapi setelah putus, kamu baru sadar bahwa kamu sedang dikeluarkan dari ruangan yang penuh permainan tersembunyi. Semesta tidak selalu melindungi dengan membuat orang jahat langsung berhenti. Kadang semesta melindungi dengan memperlihatkan siapa mereka sebenarnya. Kadang semesta melindungi dengan membuatmu tidak nyaman di tempat yang dahulu kamu anggap rumah. Kadang semesta melindungi dengan membuat hubungan tertentu retak, supaya racun yang tersembunyi di bawah permukaan bisa terlihat. Kadang semesta melindungi dengan mengambil sesuatu yang kamu pertahankan mati-matian, karena sesuatu itu ternyata hanya jembatan menuju luka yang lebih besar. Maka jangan mengutuk proses terbukanya kebenaran hanya karena proses itu terasa menyakitkan. Kebenaran yang keluar dari tempat gelap sering membawa debu, bau luka, dan suara retak. Tetapi setelah itu, udara menjadi lebih bersih. Setelah itu, kamu tidak lagi hidup di dalam kabut. Setelah itu, kamu tidak lagi harus bertanya-tanya mengapa energimu selalu habis di sekitar orang tertentu. Setelah itu, kamu memahami bahwa ada beberapa kehilangan yang sebenarnya adalah penyelamatan. Jiwa terpilih, ketika permainan kotor itu diperlihatkan ke publik, bukan berarti kamu harus berdiri dengan kesombongan. Jangan gunakan momen itu untuk menari di atas kejatuhan siapapun. Gunakan momen itu untuk memperkuat kesadaran bahwa hidup ini terlalu sakral untuk dihabiskan dalam dendam. Gunakan momen itu untuk berjalan lebih bersih. Gunakan momen itu untuk memperbaiki batas. Gunakan momen itu untuk belajar membaca tanda lebih cepat. Gunakan momen itu untuk tidak lagi menyerahkan kedamaianmu kepada orang yang tidak menghormati cahaya di dalam dirimu. Karena yang benar-benar menang bukan orang yang berhasil membuat musuhnya malu. Yang benar-benar menang adalah orang yang setelah kebenaran terbuka, tetap tidak berubah menjadi kejam. Yang benar-benar menang adalah orang yang setelah disakiti, tidak kehilangan kemampuan untuk mencintai hidup. Yang benar-benar menang adalah orang yang setelah namanya dicoba dihancurkan, justru menemukan namanya yang lebih sejati di dalam dirinya sendiri. Bagian 4. Mengapa mereka menyerangmu? Saat kamu mulai naik ke tingkat baru jiwa terpilih, tidak semua serangan datang karena kamu salah. Kadang serangan datang karena kamu sedang naik. Kadang orang bermain kotor bukan karena kamu telah merugikan mereka, tetapi karena keberadaanmu mulai memperlihatkan kemungkinan yang mereka takutkan. Kamu mulai berubah, kamu mulai lebih sadar, kamu mulai tidak mudah dikendalikan, kamu mulai tidak lagi meminta izin untuk menjadi utuh. Kamu mulai menarik dirimu dari tempat yang membuatmu mengecil. Kamu mulai mendengar panggilan hidupmu dengan lebih jelas. Dan ketika seseorang yang dulu mudah diatur mulai berdiri dengan kesadaran baru, orang-orang yang nyaman dengan versi lamanya akan terguncang. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan jujur, tetapi perubahanmu membuat mereka panik. Mereka terbiasa melihatmu sabar sampai lupa bahwa sabar bukan berarti boleh diinjak. Mereka terbiasa melihatmu memberi sampai lupa bahwa memberi bukan berarti tidak punya batas. Mereka terbiasa melihatmu diam sampai lupa bahwa diam bukan berarti tidak mengerti. Mereka terbiasa melihatmu menerima sampai lupa bahwa suatu hari jiwamu bisa berkata cukup. Ketika kata cukup itu bangkit dari dalam dirimu, energi di sekitarmu berubah. Kamu tidak lagi mudah ditarik ke drama yang sama. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan nilai dirimu kepada orang yang sengaja merendahkanmu. Kamu tidak lagi menghabiskan waktu mengejar penerimaan dari ruang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Kamu mulai memilih dirimu dengan cara yang sehat. Kamu mulai memulihkan martabatmu. Kamu mulai menata ulang hidupmu. Disitulah sebagian orang merasa kehilangan kendali. Mereka tidak menyerang karena kamu jatuh. Mereka menyerang karena kamu tidak lagi bisa dijatuhkan dengan cara lama. Mereka tidak bermain kotor karena kamu lemah. Mereka bermain kotor karena kelemahanmu yang lama mulai hilang. Mereka tidak membuat cerita buruk karena kamu tidak punya nilai.
Mereka membuat cerita buruk karena mereka takut orang lain melihat nilai itu tanpa gangguan. Inilah pola yang sering terjadi dalam perjalanan jiwa terpilih. Saat kamu kecil di mata sendiri, tidak banyak yang terganggu. Saat kamu terus meminta maaf, bahkan untuk luka yang tidak kamu sebabkan, mereka nyaman. Saat kamu terus mengalah sampai kehilangan suara, mereka merasa aman. Tetapi saat kamu mulai bangun, saat kamu mulai merapikan hidup, saat kamu mulai memilih jalan yang lebih tinggi, saat kamu mulai menolak diperlakukan sembarangan, tiba-tiba kamu disebut berubah, tiba-tiba kamu disebut sombong, tiba-tiba kamu disebut sulit, tiba-tiba kamu dianggap berbahaya. Padahal kamu hanya pulang kepada dirimu. Kenaikan tingkat tidak selalu terlihat seperti keberhasilan besar. Kadang kenaikan tingkat terlihat seperti keberanian untuk tidak membalas pesan yang penuh racun. Kadang terlihat seperti memilih menjauh dari percakapan yang merendahkan. Kadang terlihat seperti tidak lagi memohon dipahami oleh orang yang menikmati salah paham. Kadang terlihat seperti membiarkan orang pergi tanpa mengejar. Kadang terlihat seperti menutup pintu dengan tenang. Bukan karena benci, tetapi karena akhirnya kamu menghargai kedamaianmu. Mereka yang bermain kotor mungkin tidak sadar bahwa serangan mereka justru menjadi tanda bahwa kamu sedang melewati ambang baru. Jika kamu masih berada di tempat yang sama, mereka tidak akan merasa perlu mengganggumu. Jika cahayamu tidak mengusik, mereka tidak akan sibuk menutupinya. Jika langkahmu tidak membawa pengaruh, mereka tidak akan berusaha menghambatnya. Maka jangan selalu membaca serangan sebagai tanda kehancuran. Kadang serangan adalah tanda bahwa kamu sudah keluar dari penjara lama. Kadang fitnah adalah tanda bahwa identitas lamamu sedang mati dan identitas barumu sedang lahir. Kadang penolakan adalah tanda bahwa tempat lama tidak mampu menampung tingkat kesadaranmu yang baru. Tetapi ingat, kenaikan tingkat tidak berarti kamu harus merasa lebih tinggi dari siapapun. Ini bukan tentang memandang rendah orang lain. Ini tentang berhenti memandang rendah dirimu sendiri. Ini tentang memahami bahwa jiwa yang dipanggil untuk tumbuh tidak bisa terus tinggal di tanah yang sama hanya karena orang lain takut melihatnya berkembang. Ini tentang berdiri dengan rendah hati, tetapi tidak lagi mengecil. Ini tentang lembut, tetapi tidak mudah dipatahkan. Ini tentang memaafkan, tetapi tidak kembali menyerahkan lehermu ke tangan yang sama. Jiwa terpilih, jika mereka menyerang saat kamu mulai naik, jangan turun hanya untuk menjawab mereka. Jangan membungkuk ke lumpur hanya untuk membuktikan bahwa kamu bersih. Teruslah naik dengan hening, dengan sadar, dengan langkah yang semakin rapi. Biarkan hidupmu menjadi jawaban yang tidak bisa mereka edit. Biarkan pertumbuhanmu menjadi bukti yang tidak bisa mereka bantah. Biarkan ketenanganmu menjadi suara yang lebih keras daripada tuduhan mereka. Bagian 5. Saat namamu dicoba dijatuhkan, karaktermu justru diperlihatkan lebih terang. Jiwa terpilih, nama bisa diserang, tetapi karakter tidak mudah dipalsukan. Orang bisa berbicara buruk tentangmu, tetapi mereka tidak bisa terus-menerus menyembunyikan jejak kebaikan yang sudah kamu tanam. Orang bisa membuat cerita, tetapi mereka tidak bisa menghapus cara kamu pernah hadir, membantu, bertahan, memberi, dan tetap menjadi manusia ketika keadaan tidak mudah. Inilah sebabnya permainan kotor terhadapmu tidak akan bertahan selamanya. Karena semakin mereka mencoba merusak namamu, semakin kehidupan memperlihatkan perbedaan antara citra yang mereka buat dan karakter yang selama ini kamu bangun. Nama adalah sesuatu yang bisa disebut orang, tetapi karakter adalah sesuatu yang dirasakan orang. Nama bisa dipelintir dalam percakapan, tetapi karakter meninggalkan bekas dalam ingatan. Mungkin ada orang yang sempat percaya pada cerita buruk itu. Mungkin ada yang sempat menjauh. Mungkin ada yang melihatmu dengan tatapan berbeda. Dan ya, itu menyakitkan. Sangat menyakitkan ketika kamu tahu kamu tidak seperti yang mereka katakan. Tetapi kamu harus tetap berjalan di antara pandangan yang belum mengerti. Namun waktu punya cara untuk memisahkan suara dari kenyataan. Waktu punya cara untuk menguji apakah tuduhan itu memiliki akar atau hanya asap. Ketika orang melihatmu tetap konsisten, sesuatu mulai berubah.
Mereka melihat kamu tidak sibuk menghancurkan orang lain. Mereka melihat kamu tidak menjawab kotor dengan kotor. Mereka melihat kamu tetap bekerja, tetap memperbaiki diri, tetap menjaga ucapan, tetap menghidupi nilai yang kamu yakini. Perlahan, kesan yang dibuat orang lain kehilangan kekuatannya, karena realitas hidupmu berbicara berbeda. Karakter adalah cahaya yang tidak selalu menyilaukan, tetapi terus menyala. Ia tidak perlu memaksa orang melihat. Ia hanya perlu tetap hidup. Dalam jangka pendek, permainan kotor bisa tampak menang karena ia berisik. Tetapi dalam jangka panjang, karakter yang bersih selalu punya daya tahan lebih kuat. Kebisingan melelahkan, kepalsuan melelahkan, drama melelahkan. Tetapi ketulusan yang tenang, walau lambat, menembus ruang yang lebih dalam. Maka jagalah karaktermu terutama ketika namamu diserang. Inilah bagian yang paling sulit. Karena ketika orang lain bermain rendah, ada godaan besar untuk turun dan menunjukkan bahwa kamu juga bisa. Ada godaan untuk membongkar semua aib mereka. Ada godaan untuk membuat mereka merasakan sakit yang sama. Ada godaan untuk memenangkan percakapan dengan cara yang tajam. Tetapi, jiwa terpilih tidak dipanggil untuk menang dengan kehilangan dirinya. Kamu boleh tegas, kamu boleh melindungi diri. Kamu boleh memberi batas, kamu boleh menjauh, kamu boleh menyatakan kebenaran dengan cara yang sehat. Tetapi jangan sampai luka membuatmu meniru kegelapan yang dulu menyakitimu. Jangan sampai upaya mempertahankan nama membuatmu kehilangan wajah batinmu. Jangan sampai keinginan untuk diakui benar membuatmu melakukan hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai terdalam dirimu. Karena ada kemenangan yang terlihat hebat di luar, tetapi membuat jiwa terasa kosong. Dan ada kemenangan yang mungkin lambat terlihat, tetapi membuat batinmu tetap utuh. Pilih yang kedua. Pilih kemenangan yang tidak membuatmu malu saat menatap dirimu sendiri di keheningan malam. Pilih kemenangan yang membuatmu bisa berkata, "Aku terluka, tetapi aku tidak menjadi luka bagi orang lain. Aku diserang, tetapi aku tidak menyerahkan kendali jiwaku. Aku difitnah, tetapi aku tidak menjadikan fitnah sebagai bahasaku." Saat namamu dicoba dijatuhkan, kehidupan sedang memberi kesempatan kepada karaktermu untuk terlihat lebih terang. Orang yang jujur akan melihat, orang yang peka akan merasakan, orang yang matang akan memahami, dan orang yang belum siap melihat kebenaran, biarkan mereka belajar dari waktu. Kamu tidak perlu memaksa semua orang berada di pihakmu. Cukup pastikan kamu tidak meninggalkan pihak nuranimu sendiri. Jiwa terpilih suatu hari nanti, mereka akan menyadari bahwa yang mereka serang bukan sekadar nama. Mereka sedang menyerang seseorang yang ditempa oleh luka, dibentuk oleh kesabaran, dan dijaga oleh kesadaran yang lebih besar. Mereka mengira bisa merusakmu dengan cerita, padahal cerita itu justru menjadi latar belakang bagi kemunculan karaktermu yang lebih kuat. Mereka mengira bisa membuat orang melihatmu lebih rendah, padahal pada akhirnya banyak orang justru melihat betapa tingginya martabatmu ketika kamu memilih tidak turun ke cara mereka. Bagian 6, pemulihan martabat datang setelah kamu berani menutup pintu lama. Jiwa terpilih, tidak semua pemulihan datang dengan cara mendapatkan kembali apa yang hilang. Kadang pemulihan datang ketika kamu akhirnya berani melepaskan apa yang selama ini merusakmu. Kadang martabat dipulihkan bukan dengan diterima kembali oleh orang-orang lama, tetapi dengan diberi keberanian untuk tidak lagi membutuhkan penerimaan mereka. Ini bagian yang sangat penting. Ketika permainan kotor terjadi, sebagian dari dirimu mungkin masih berharap mereka sadar. Kamu mungkin berharap mereka meminta maaf. Kamu mungkin berharap mereka mengakui kesalahan. Kamu mungkin berharap orang-orang yang salah paham akhirnya datang dan berkata bahwa mereka menyesal. Keinginan itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan berharap luka mendapatkan penutup yang adil. Tetapi ada tingkat pemulihan yang lebih tinggi daripada menunggu mereka berubah. Tingkat itu adalah ketika kamu berhenti menggantungkan kedamaianmu pada pengakuan orang yang melukaimu. Kamu berhenti menjadikan permintaan maaf mereka sebagai kunci kebebasanmu. Kamu berhenti menunggu mereka membersihkan namamu sebelum kamu mengizinkan dirimu berjalan lagi.
Kamu mengambil kembali kuasa atas hidupmu, bukan dengan membenci mereka, tetapi dengan tidak lagi membiarkan mereka menjadi pusat perputaran batinmu. Menutup pintu lama bukan berarti kamu penuh dendam. Menutup pintu lama berarti kamu sudah belajar. Menutup pintu lama berarti kamu menghormati tanda. Menutup pintu lama berarti kamu tidak lagi memaksa pohon tumbuh di tanah yang terus menuangkan racun. Menutup pintu lama berarti kamu sadar bahwa ada ruang, hubungan, lingkungan, dan percakapan yang tidak lagi sesuai dengan tingkat kesadaranmu. Ada orang yang hanya bisa mengakses dirimu ketika kamu belum mengenal nilaimu. Ada lingkungan yang hanya nyaman denganmu ketika kamu mengecil. Ada hubungan yang hanya berjalan baik selama kamu terus mengalah. Ada kelompok yang hanya menerima kehadiranmu selama kamu bisa dijadikan bahan, alat, atau pelengkap. Begitu kamu berdiri, mereka terganggu. Begitu kamu bicara, mereka menyebutmu berubah. Begitu kamu memberi batas, mereka menyebutmu jahat. Maka pemulihan martabatmu membutuhkan keberanian untuk tidak kembali ke tempat yang membuatmu lupa cara menghargai diri. Ini bukan kebencian, ini kebijaksanaan, ini bukan kesombongan, ini keselamatan batin. Ini bukan meninggalkan orang dengan kejam. Ini berhenti meninggalkan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan yang tidak lagi sehat. Semesta sering memulihkan martabatmu dengan membersihkan lingkaranmu. Pada awalnya terasa sepi. Kamu mungkin melihat beberapa orang menjauh. Kamu mungkin merasa kehilangan tempat bicara. Kamu mungkin merasa seperti dicabut dari tanah yang sudah lama kamu kenal. Tetapi sepi tidak selalu hukuman. Kadang sepi adalah ruang sterilisasi jiwa. Kadang kamu harus dipisahkan dulu dari suara yang salah agar bisa mendengar suara batinmu yang sejati. Kadang kamu harus kehilangan keramaian palsu agar bisa menemukan ketenangan yang asli. Dan setelah pintu lama tertutup, pintu baru mulai berbicara. Bukan selalu secara tiba-tiba, tetapi perlahan. Kamu mulai bertemu orang yang tidak menuntutmu mengecil. Kamu mulai menemukan ruang yang tidak membuatmu harus membuktikan diri setiap saat. Kamu mulai merasakan bahwa hidup bisa dijalani tanpa drama yang terus berulang. Kamu mulai punya energi untuk membangun lagi. Kamu mulai melihat bahwa kehilangan tertentu ternyata membuka jalan menuju kehormatan yang lebih besar. Jiwa terpilih, jangan takut ketika hidup memintamu menutup pintu. Pintu yang tertutup bukan selalu akhir. Kadang itu adalah batas suci agar yang lama tidak terus mencuri cahaya dari masa depanmu. Jangan takut menjadi tidak disukai karena kamu memilih sehat. Jangan takut disebut berubah karena kamu memilih pulih. Jangan takut dianggap jauh karena kamu memilih tidak lagi tersedia untuk permainan yang melukai batinmu. Martabatmu tidak dipulihkan ketika semua orang menyukaimu. Martabatmu dipulihkan ketika kamu kembali menghormati dirimu sendiri. Martabatmu dipulihkan ketika kamu tidak lagi memohon tempat di meja yang diam-diam meracuni makananmu. Martabatmu dipulihkan ketika kamu memilih berjalan meski belum semua orang memahami alasanmu. Martabatmu dipulihkan ketika kamu berkata dengan tenang, "Aku tidak membenci, tetapi aku tidak kembali." Dan setelah itu, hidupmu akan terasa berbeda, lebih lapang, lebih jernih, lebih ringan. Karena kamu tidak lagi membawa beban untuk mempertahankan hubungan yang hanya hidup dari pengorbananmu. Kamu tidak lagi memaksa dirimu percaya kepada orang yang berkali-kali menunjukkan pola yang sama. Kamu tidak lagi menyebut luka sebagai kesetiaan. Kamu tidak lagi menyebut penghinaan sebagai ujian yang harus diterima selamanya. Kamu pulang kepada dirimu, dan kepulangan itu adalah awal dari kebangkitan yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagian 7, kemenangan spiritualmu adalah tetap bersih. Setelah semua terbuka, jiwa terpilih, puncak dari pesan ini bukan sekadar bahwa permainan kotor mereka akhirnya terlihat. Puncaknya bukan hanya bahwa orang-orang mulai tahu. Puncaknya bukan hanya bahwa kebohongan mulai runtuh. Puncak yang sebenarnya adalah ini. Setelah semua terbuka, kamu tetap menjaga cahaya dalam dirimu. Karena kebenaran yang terbuka bisa menjadi dua hal. Ia bisa menjadi pembebasan, atau ia bisa menjadi godaan. Pembebasan jika kamu menggunakannya untuk melanjutkan hidup dengan lebih sadar.
Godaan jika kamu menggunakannya untuk membalas, mempermalukan, dan menjadikan luka sebagai alasan untuk menjadi kejam. Inilah ujian tingkat berikutnya. Setelah kamu diuji oleh ketidakadilan, kamu akan diuji oleh kemenangan. Tidak semua orang sanggup menang dengan bersih. Ada yang ketika akhirnya benar, berubah menjadi sombong. Ada yang ketika akhirnya terbukti, mulai merendahkan siapapun yang dulu tidak percaya. Ada yang ketika akhirnya keadaan berpihak, menggunakan momen itu untuk menyakiti balik. Tetapi jiwa terpilih dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi. Kamu tidak hanya dipanggil untuk selamat dari luka. Kamu dipanggil untuk tidak mewariskan luka itu dalam bentuk baru. Kemenangan spiritual bukan ketika kamu membuat mereka takut. Kemenangan spiritual adalah ketika kamu tidak lagi takut pada bayangan mereka. Kemenangan spiritual bukan ketika kamu membalas semua kalimat mereka. Kemenangan spiritual adalah ketika kalimat mereka tidak lagi mengatur detak batinmu. Kemenangan spiritual bukan ketika kamu berhasil membuktikan bahwa mereka buruk. Kemenangan spiritual adalah ketika kamu tetap memilih menjadi baik tanpa menjadi bodoh, tetap memilih lembut tanpa menjadi lemah, tetap memilih tegas tanpa menjadi kejam. Ketika permainan kotor itu terlihat, kamu akan merasakan campuran emosi yang kuat. Ada lega, ada sedih, ada marah yang terlambat keluar, ada rasa ingin berkata kepada dunia, "Lihat, selama ini aku benar." Semua itu manusiawi. Jangan pura-pura tidak merasakan apapun, tetapi jangan biarkan emosi itu menjadi nahkoda. Rasakan, akui, lalu naiklah lebih tinggi. Jangan tinggal di ruang pembuktian terlalu lama, karena hidupmu tidak diciptakan hanya untuk menjelaskan luka. Hidupmu diciptakan untuk membangun sesuatu yang lebih besar setelah luka itu selesai menjalankan pelajarannya. Kamu harus mengerti yang mereka lakukan terhadapmu memang menyakitkan, tetapi itu bukan definisi akhirmu. Kamu bukan korban selamanya. Kamu bukan cerita yang ditulis oleh mulut mereka. Kamu bukan hasil dari fitnah yang mereka sebarkan. Kamu bukan bayangan dari pengkhianatan itu. Kamu adalah jiwa yang belajar berdiri di tengah badai tanpa kehilangan pusatnya. Kamu adalah seseorang yang sedang dibentuk menjadi lebih matang, lebih tajam dalam membaca energi, lebih kuat dalam menjaga batas, lebih lembut kepada diri sendiri, dan lebih bijaksana dalam memilih siapa yang boleh dekat. Setelah semua terbuka, jangan kembali hidup untuk membuktikan apapun kepada mereka. Hidup bukan ruang sidang tanpa akhir. Kamu tidak perlu menjadikan setiap langkah sebagai bantahan. Kamu tidak perlu membuat setiap keberhasilan sebagai pesan tersembunyi untuk orang yang dulu meremehkanmu. Biarkan keberhasilanmu menjadi persembahan bagi hidupmu sendiri. Biarkan kedamaianmu menjadi rumah. Biarkan kemajuanmu menjadi tanda bahwa kamu tidak lagi terikat oleh cerita lama. Dan yang paling penting, jangan kehilangan kemampuan untuk percaya pada kebaikan hanya karena pernah bertemu manusia yang tidak jujur. Jangan menutup seluruh hatimu hanya karena ada orang yang menyalahgunakan ketulusanmu. Jangan memusuhi dunia hanya karena sebagian orang membuatmu kecewa. Jiwa terpilih tidak menjadi dingin selamanya. Ia menjadi lebih bijaksana. Ia tidak sembarangan membuka pintu, tetapi ia juga tidak membangun tembok yang mengubur dirinya sendiri. Kemenanganmu adalah keseimbangan itu. Kamu bisa memaafkan tanpa mengundang kembali. Kamu bisa mendoakan kebaikan tanpa kembali terlibat. Kamu bisa mengingat pelajaran tanpa hidup dalam kepahitan. Kamu bisa berjalan maju tanpa membawa dendam sebagai identitas. Kamu bisa berkata, "Aku melihat semuanya, aku belajar dari semuanya, tetapi aku tidak akan membiarkan semuanya merusak cahaya yang masih harus kubawa." Jiwa terpilih, inilah deklarasi batinmu. Aku tidak kalah hanya karena pernah diserang. Aku tidak hancur hanya karena pernah disalahpahami. Aku tidak kotor hanya karena pernah dilempari lumpur. Aku tidak kehilangan arah hanya karena pernah dikepung permainan yang tidak jujur. Aku tetap berdiri, aku tetap bernapas, aku tetap memilih jalan yang lebih tinggi. Dan ketika mereka melihatmu tetap bersih setelah semua yang terjadi, itulah kekalahan terbesar
bagi permainan kotor mereka. Karena tujuan mereka bukan hanya merusak namamu. Tujuan tersembunyi mereka adalah membuatmu berubah menjadi seperti mereka. Tetapi kamu tidak memberi mereka kemenangan itu. Kamu tetap menjadi dirimu, hanya lebih kuat. Tetap berhati, hanya lebih bijaksana. Tetap bercahaya, hanya lebih sulit dipadamkan. Penutup jiwa terpilih, dengarkan bagian terakhir ini seperti suara yang mengetuk pintu terdalam dalam dadamu. Apa yang mereka lakukan kepadamu tidak luput. Apa yang mereka sembunyikan tidak hilang. Apa yang mereka susun dalam gelap tidak selamanya aman di balik tirai. Hidup memiliki cara untuk membuka simpul yang terlalu lama diikat oleh kebohongan. Semesta memiliki cara untuk mengembalikan cerita kepada bentuk aslinya. Tetapi jangan salah memahami pesan ini. Ini bukan panggilan untuk membalas. Ini bukan undangan untuk menyimpan dendam. Ini bukan dorongan untuk menunggu kejatuhan siapapun. Ini adalah panggilan untuk bangkit dengan martabat. Ini adalah pesan agar kamu berhenti merasa seolah kebenaranmu mati hanya karena belum semua orang melihatnya. Ini adalah pengingat bahwa diam yang bersih tidak pernah sia-sia. Kesabaran yang sadar tidak pernah hilang. Air mata yang jatuh tanpa diketahui manusia tetap memiliki gema di ruang kehidupan. Mereka bermain kotor terhadapmu, tetapi semesta tidak membiarkan itu lolos. Bukan karena kamu lebih suci dari siapapun, bukan karena kamu tidak pernah salah, tetapi karena ada perbedaan besar antara manusia yang sedang belajar dan manusia yang sengaja merusak. Ada perbedaan antara kekeliruan yang lahir dari kelemahan dan permainan yang lahir dari niat buruk. Ada perbedaan antara orang yang jatuh lalu memperbaiki diri dan orang yang menjatuhkan orang lain demi terlihat lebih tinggi. Kamu tidak diminta menjadi sempurna. Kamu hanya diminta tetap sadar, tetap jujur pada nuranimu, tetap menjaga tanganmu dari cara-cara yang merendahkan jiwamu, tetap melangkah meski pernah dilukai, tetap membangun meski pernah dihancurkan, tetap memilih cahaya meski pernah berjalan melewati lorong gelap yang panjang. Dan mulai sekarang, lepaskan kebutuhan untuk terus menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah memilih salah paham sebagai tempat tinggalnya. Lepaskan keinginan untuk membuat semua orang melihatmu dengan benar. Lepaskan beban untuk membersihkan namamu di hadapan telinga yang memang menikmati kebisingan. Fokuslah pada hidupmu. Fokuslah pada pertumbuhanmu. Fokuslah pada pekerjaan batinmu. Fokuslah pada jalan yang sedang dibuka di depanmu. Karena akan ada hari ketika orang-orang melihat kembali semua yang terjadi dan memahami bahwa kamu bukan seperti yang mereka ceritakan. Akan ada hari ketika pola itu terbaca. Akan ada hari ketika permainan itu tampak jelas. Akan ada hari ketika orang yang dulu diam mulai mengerti mengapa kamu memilih menjauh. Akan ada hari ketika nama yang dicoba dijatuhkan justru berdiri dengan tenang. Bukan karena berteriak paling keras, tetapi karena terbukti paling tahan menghadapi badai. Maka hari ini, nyatakan dalam hatimu, aku tidak akan membiarkan permainan kotor orang lain mengotori masa depanku. Aku tidak akan membiarkan fitnah menjadi penjara batinku. Aku tidak akan membiarkan luka membuatku lupa siapa diriku. Aku tidak akan turun ke tempat gelap hanya untuk membuktikan bahwa aku punya kekuatan. Kekuatan sejatiku adalah tetap berdiri di jalan yang bersih, tetap menjaga nilai, tetap menata hidup, dan tetap percaya bahwa kebenaran punya waktunya sendiri untuk muncul. Ini adalah deklarasi terakhir bagi jiwamu yang lelah tetapi belum padam. Kamu bukan sedang dikalahkan, kamu sedang dipisahkan, kamu bukan sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk, kamu bukan sedang dipermalukan. Kamu sedang dipersiapkan untuk berdiri dengan martabat yang tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain. Biarkan yang gelap terbuka, biarkan yang palsu runtuh, biarkan yang kotor terlihat oleh mata yang memang perlu melihat. Tetapi kamu, tetaplah naik, tetaplah bersih, tetaplah kuat, tetaplah berjalan. Karena setelah semua permainan itu selesai, yang tersisa bukan kebisingan mereka, melainkan cahaya yang tetap hidup di dalam dirimu.
Jika pesan ini menyentuh hatimu, berikan suka sebagai tanda bahwa kamu menerima kekuatan ini. Berlanggananlah agar kamu tidak kehilangan pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan baru bisa sampai kepadamu tepat waktu. Tulis komentar sebagai deklarasi bahwa kamu memilih bangkit dengan hati yang bersih. Dan bagikan video ini kepada siapapun yang sedang disalahpahami, sedang difitnah, sedang dikhianati, atau sedang bertahan dalam diam, agar mereka tahu bahwa kebenaran tidak mati hanya karena sementara waktu belum terlihat. Jiwa terpilih, berdirilah. Permainan kotor itu telah terlihat. Topeng-topeng itu mulai runtuh. Dan kamu tidak lagi harus membuktikan dengan luka. Mulai hari ini, biarkan hidupmu menjadi bukti. Ada hari di mana langit tidak perlu bergemuruh untuk memberi tanda. Ada waktu di mana semesta tidak perlu menjatuhkan bintang, tidak perlu membuka pintu langit dengan suara besar, tidak perlu mengguncang tanah di bawah kakimu. Karena satu kedatangan saja sudah cukup untuk membuat banyak hati kehilangan keseimbangannya. Seseorang datang dari jauh, bukan sekadar datang untuk bertamu, bukan sekadar lewat karena urusan biasa. Ia datang membawa getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh orang-orang yang hanya melihat dunia dari permukaan. Ia datang hanya untuk menanyakan kabarmu. Dan entah mengapa, pertanyaan sesederhana itu membuat banyak wajah berubah. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Kadang bukan kabarmu yang membuat mereka gelisah, tetapi kenyataan bahwa masih ada seseorang yang rela menempuh jarak hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Mereka yang dulu mengira kamu sudah dilupakan, tiba-tiba dipaksa melihat bahwa namamu masih dicari. Mereka yang dulu mengira kehadiranmu sudah padam, tiba-tiba harus menyaksikan bahwa bahkan dari tempat jauh, jejakmu masih memanggil orang untuk datang. Mereka yang pernah meremehkanmu, menganggapmu tidak berarti, menganggap hidupmu hanya berjalan tanpa arah, mendadak terdiam ketika satu orang asing dari kejauhan datang dan menyebut namamu dengan penuh kehormatan. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Kadang kemenangan spiritual tidak datang dalam bentuk tepuk tangan besar. Kadang perubahan takdir tidak datang dengan pengumuman megah di hadapan banyak orang. Kadang semesta hanya mengirim satu orang dari tempat yang jauh, satu sosok yang tidak masuk dalam perhitungan mereka, satu pembawa pesan yang datang dengan wajah tenang, lalu bertanya, bagaimana kabarnya? Dan dari pertanyaan itu, terbukalah getaran yang selama ini disembunyikan. Mereka yang mendengar pertanyaan itu mulai saling pandang. Mereka yang merasa paling tahu tentang hidupmu tiba-tiba kehilangan kata-kata. Mereka yang menyimpan cerita miring tentangmu mendadak merasa narasi mereka goyah. Karena ternyata, kamu tidak sekecil yang mereka kira. Kamu tidak sesepi yang mereka bayangkan. Kamu tidak benar-benar ditinggalkan seperti yang mereka harapkan. Ada jarak yang bergerak untukmu. Ada langkah dari tempat jauh yang diarahkan kepadamu. Ada nama yang tetap hidup di hati seseorang, meskipun banyak orang di dekatmu gagal menghargainya. Dan ketika orang jauh itu datang, bukan hanya ia membawa kabar, ia membawa cermin. Cermin yang memantulkan siapa yang tulus, siapa yang pura-pura, siapa yang selama ini hanya ingin melihatmu jatuh, dan siapa yang diam-diam tahu bahwa hidupmu sedang dijaga oleh sesuatu yang lebih besar daripada pandangan manusia. Pesan ini bukan untuk semua orang. Ini untuk jiwa yang pernah merasa sendirian, tetapi anehnya selalu ada pertolongan di saat terakhir. Ini untuk jiwa yang pernah dipandang rendah, tetapi tidak pernah benar-benar hancur. Ini untuk jiwa yang sering ditinggalkan di ruangan yang ramai, tetapi selalu ditemukan oleh takdir dari arah yang tidak terduga. Ini untuk kamu yang pernah menangis tanpa saksi, berdoa tanpa suara, bertahan tanpa tepuk tangan, dan tetap memilih berjalan meski kakimu letih oleh luka yang tidak semua orang pahami. Maka jangan lewatkan pesan ini, sebab bisa jadi yang datang dari jauh itu bukan hanya seseorang. Bisa jadi ia adalah simbol bahwa langit belum selesai menuliskan kisahmu. Bisa jadi ia adalah tanda bahwa namamu sedang diangkat kembali setelah lama dipendam oleh kesalahpahaman. Bisa jadi ia adalah pintu kecil yang membuka babak besar. Dan hari ini, ketika kamu mendengar pesan ini, semesta seperti sedang berdiri di belakangmu dan berkata, lihatlah anak perjalanan panjang,
Kamu tidak pernah benar-benar dilupakan. Yang jauh saja masih mencarimu. Lalu mengapa kamu masih merasa tidak berharga? Bagian 1. Kedatangan dari jauh adalah tanda bahwa namamu belum selesai di mata takdir jiwa terpilih. Tidak semua orang datang karena kebetulan. Ada langkah yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya digerakkan oleh panggilan yang lebih halus daripada suara manusia. Ada perjalanan yang tampaknya hanya urusan sederhana, tetapi dalam bahasa semesta, perjalanan itu adalah tanda bahwa sesuatu yang tertutup sedang dibuka kembali. Ketika seseorang datang dari jauh hanya untuk menanyakan kabarmu, itu bukan peristiwa kecil. Itu adalah gerakan takdir yang menyentuh permukaan dunia agar orang-orang di sekitarmu sadar bahwa namamu belum selesai. Selama ini, mungkin ada orang yang mengira kisahmu sudah habis. Mereka melihat diammu sebagai kekalahan. Mereka membaca kesendirianmu sebagai tanda bahwa kamu tidak lagi berarti. Mereka menyangka ketika kamu tidak banyak tampil, tidak banyak menjelaskan, tidak banyak membalas, maka hidupmu sedang meredup. Padahal diamnya jiwa terpilih bukan selalu tanda padam. Kadang diam adalah ruang di mana cahaya diperbaiki. Kadang sepi adalah bengkel rahasia tempat langit menempa kembali kekuatanmu. Kadang mundur bukan karena kalah, tetapi karena takdir sedang menarikmu ke belakang seperti anak panah sebelum dilepaskan jauh melampaui dugaan manusia. Orang jauh itu datang untuk menunjukkan bahwa jejakmu tidak hilang. Ia membawa bukti yang tidak bisa dibantah oleh lidah-lidah yang pernah merendahkanmu. Karena manusia bisa memfitnah, tetapi tidak bisa mengatur siapa yang digerakkan oleh semesta untuk mencarimu. Manusia bisa membuat cerita agar kamu terlihat buruk, tetapi tidak bisa menahan hati yang tulus untuk bertanya tentang keadaanmu. Manusia bisa berusaha menghapus namamu dari percakapan, tetapi jika takdir ingin mengangkatmu kembali, satu orang dari tempat jauh pun cukup untuk membuat seluruh ruangan berubah rasa. Perhatikan bagaimana wajah-wajah itu berubah. Ada yang terkejut karena mereka tidak menyangka kamu masih diingat. Ada yang gelisah karena mereka pernah mengira kamu sudah tidak punya tempat di hati siapapun. Ada yang mendadak diam karena kedatangan itu mengguncang keyakinan palsu mereka. Ada yang merasa terganggu karena selama ini mereka nyaman melihatmu seolah tidak dicari. Bagi mereka, kedatangan orang jauh itu seperti suara lonceng di tengah kesunyian. Bahwa kamu masih punya nilai, bahwa kamu masih punya daya tarik, bahwa hidupmu masih memancarkan sesuatu yang tidak bisa dikubur oleh penilaian dangkal. Namun, jangan sombong karena dicari. Jangan pula merasa paling tinggi karena ada yang datang. Makna spiritual dari peristiwa ini bukan untuk membuatmu membalas luka dengan kesombongan. Ini adalah panggilan agar kamu memahami nilai dirimu tanpa harus mengemis pengakuan. Kamu tidak perlu berteriak, "Lihat, aku penting." Takdir sudah punya cara sendiri untuk membuat orang melihat. Kamu tidak perlu memaksa orang percaya. Langit bisa mengirim bukti dalam bentuk yang sederhana, bahkan melalui seseorang yang datang dari kejauhan hanya untuk menanyakan kabarmu. Disinilah kedewasaan jiwa diuji. Ketika orang yang dulu meremehkanmu mulai melihat bahwa kamu masih dicari, apakah kamu akan membalas mereka dengan wajah penuh dendam, atau kamu akan berdiri tenang seperti pohon tua yang tidak perlu membenci angin? Jiwa terpilih tidak naik kelas untuk mempermalukan orang lain. Jiwa terpilih naik kelas untuk menyadari bahwa penghinaan manusia tidak pernah lebih kuat daripada panggilan takdir. Kamu tidak diselamatkan agar menjadi angkuh. Kamu diselamatkan agar menjadi utuh. Seseorang datang dari jauh, dan itu menandai bahwa kisahmu belum ditutup. Buku hidupmu belum selesai. Halaman yang mereka kira sudah kosong ternyata sedang ditulis ulang dengan tinta yang lebih tebal. Ada bab yang belum mereka baca. Ada kehormatan yang belum mereka saksikan. Ada perubahan yang masih disusun dengan sangat rapi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan ketika orang itu menanyakan kabarmu, seolah langit sedang berkata kepada semua yang hadir, "Jangan terlalu cepat menyimpulkan hidup seseorang yang sedang aku bentuk dalam keheningan." Maka terimalah tanda ini dengan hati yang jernih. Bukan semua yang datang dari jauh adalah orang biasa. Kadang ia adalah pengingat. Kadang ia adalah pembuka jalan. Kadang ia adalah saksi bahwa kamu pernah bertahan saat tak ada yang peduli. Kadang ia adalah tangan takdir yang mengetuk pintu hidupmu dan berkata, "Bangun,
namamu sedang dipanggil kembali. Jangan abaikan getaran itu. Jangan kecilkan maknanya. Karena bisa jadi, setelah kedatangan ini, akan ada banyak hal yang berubah. Cara mereka memandangmu, cara kamu memandang dirimu sendiri, dan cara hidup membuka pintu yang dulu tampak terkunci rapat. Ajan 2. Pertanyaan tentang kabarmu. Mengguncang mereka karena mereka pernah mengira kamu telah dilupakan. Ada kalimat yang pendek, tetapi mampu membongkar seluruh kebohongan yang lama berdiri. Bagaimana kabarnya? Hanya itu, tidak panjang, tidak keras, tidak menyerang siapapun. Tetapi bagi orang-orang yang diam-diam berharap kamu tidak lagi diingat, pertanyaan itu seperti cahaya yang tiba-tiba dinyalakan di ruangan gelap. Mereka terkejut bukan karena pertanyaannya besar, melainkan karena pertanyaan itu membuktikan sesuatu yang selama ini mereka coba bantah. Kamu masih ada di pikiran seseorang. Kamu masih memiliki tempat dalam perhatian. Kamu masih punya gema yang menjangkau lebih jauh daripada yang mereka duga. Jiwa terpilih, manusia sering salah menilai arti sepi. Mereka melihat kamu tidak banyak didatangi, lalu menyangka kamu tidak penting. Mereka melihat kamu tidak banyak bicara, lalu menganggap kamu tidak punya pengaruh. Mereka melihat kamu tidak memamerkan hubungan, dukungan, atau kedekatan, lalu berpikir kamu sudah berdiri sendirian tanpa siapapun. Padahal sebagian jiwa memang tidak dikelilingi keramaian palsu, tetapi dijaga oleh hubungan yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih jauh jangkauannya. Bukan banyaknya orang di sekeliling yang menentukan nilai seseorang, tetapi kualitas hati yang masih bergerak mencarinya ketika jarak memisahkan. Pertanyaan tentang kabarmu menjadi pisau halus yang memotong tali narasi palsu. Mereka yang pernah berkata bahwa kamu tidak lagi berarti, tiba-tiba harus menelan ucapannya sendiri. Mereka yang pernah menyebar cerita bahwa kamu telah jatuh, hilang, atau tidak diperhitungkan, mendadak melihat ada orang dari kejauhan datang dengan rasa peduli. Bagi mereka, itu mengganggu. Karena kebohongan paling nyaman adalah kebohongan yang tidak diuji. Begitu ada bukti kecil hadir, seluruh bangunan cerita mereka mulai retak. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi ada orang yang merasa aman ketika melihatmu tidak dicari. Ada orang yang merasa lebih tinggi ketika kamu tampak sendiri. Ada orang yang mendapat kepuasan dari membayangkan hidupmu sepi, langkahmu berat, dan namamu tidak lagi disebut. Mereka tidak selalu mengatakannya dengan jelas. Kadang mereka tersenyum ramah, tetapi dalam hatinya berharap kamu tetap berada di sudut yang tidak terlihat. Namun ketika orang jauh itu datang dan menanyakanmu, harapan tersembunyi itu terganggu. Mereka mulai sadar bahwa dunia tidak sekecil lingkaran mereka. Mereka mulai sadar bahwa penilaian mereka bukan keputusan langit. Inilah makna spiritual yang dalam. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa yang masih peduli padamu. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu dicintai, dihargai, atau diingat. Biarkan hidup yang mengungkapnya. Biarkan semesta yang mengirimkan saksinya. Karena bukti paling kuat sering datang tanpa kamu susun. Ia datang alami, ia datang tepat waktu. Ia datang melalui jalan yang tidak bisa kamu reka. Dan ketika itu terjadi, kamu akan memahami bahwa perlindungan tidak selalu berupa dinding tinggi. Kadang perlindungan adalah seseorang yang datang pada waktu yang tepat untuk mengembalikan namamu ke tempat yang benar. Pertanyaan tentang kabarmu juga mengguncang dirimu sendiri. Mungkin selama ini kamu hampir percaya bahwa kamu memang tidak penting. Mungkin kamu mulai menyetujui suara luka yang berkata, tidak ada yang mencarimu. Mungkin kamu mulai terbiasa menenangkan diri dengan kalimat, tidak apa-apa, aku memang harus sendiri. Tetapi tiba-tiba seseorang datang dari jauh. Ia menyebut namamu. Ia bertanya apakah kamu baik-baik saja. Dan pada saat itu, ada bagian dalam dirimu yang kembali hangat. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena setiap manusia, bahkan jiwa yang kuat sekalipun, tetap membutuhkan tanda bahwa keberadaannya tidak sia-sia. Jangan malu jika hatimu bergetar karena hal sederhana itu. Jiwa yang lama bertahan sendirian, sering menangis bukan karena hal besar, melainkan karena kebaikan kecil yang datang tanpa diminta. Satu pertanyaan tulus bisa menjadi obat bagi luka yang bertahun-tahun kamu sembunyikan. Satu perhatian yang datang dari jarak jauh bisa membuatmu sadar
bahwa kamu tidak gila karena pernah merasa berharga. Kamu memang berharga. Hanya saja, tidak semua orang di sekitarmu punya mata batin untuk melihatnya. Dan bagi mereka yang terkejut, biarkan mereka belajar dari keterkejutan itu. Biarkan wajah mereka berubah. Biarkan mereka bertanya-tanya mengapa seseorang masih mencarimu. Biarkan mereka menyadari bahwa manusia yang mereka anggap selesai ternyata masih dipanggil oleh kehidupan. Kamu tidak perlu ikut menjelaskan. Kamu cukup berdiri tenang. Karena kadang, keheninganmu setelah bukti datang jauh lebih kuat daripada 1000 pembelaan diri. Ingatlah, jiwa terpilih, dilupakan oleh sebagian orang bukan berarti dihapus oleh takdir. Tidak disapa oleh yang dekat bukan berarti tidak dirindukan oleh yang jauh. Tidak dihargai di satu tempat bukan berarti tidak bernilai di tempat lain. Dunia ini luas, dan takdir bekerja melewati batas yang tidak bisa dibaca oleh mata sempit. Maka ketika seseorang datang dari jauh hanya untuk menanyakan kabarmu, jangan anggap itu peristiwa biasa. Itu adalah pesan lembut dari kehidupan. Kamu masih disebut, kamu masih diingat, dan kamu belum selesai. Bagian 3. Wajah mereka berubah. Karena kedatangan itu membongkar siapa yang tulus dan siapa yang bersembunyi di balik topeng jiwa terpilih. Kedatangan seseorang dari jauh bukan hanya membawa kabar, ia membawa ujian bagi wajah-wajah di sekitarmu. Ada wajah yang langsung hangat karena ikut senang melihat kamu dicari. Ada wajah yang mendadak kaku karena merasa posisinya terancam. Ada wajah yang mencoba tetap biasa saja, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ada yang tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke hati. Disitulah kamu mulai memahami bahwa tidak semua orang yang dekat benar-benar dekat, dan tidak semua orang yang jauh benar-benar jauh. Orang jauh itu seperti batu kecil yang dijatuhkan ke permukaan air. Ia tidak terlihat menghancurkan apapun, tetapi lingkaran gelombangnya menyebar kemana-mana. Begitu ia datang dan menanyakan kabarmu, reaksi orang-orang mulai muncul. Yang tulus akan merasa lega karena ada yang peduli padamu. Yang iri akan merasa terganggu karena perhatian itu tidak tertuju kepada mereka. Yang pernah menyakitimu akan merasa tidak nyaman karena kehadiran orang itu mengingatkan mereka bahwa kamu bukan benda yang bisa diperlakukan sembarangan, lalu dilupakan begitu saja. Yang pernah meremehkanmu akan merasa tercubit karena ternyata ada seseorang dari tempat jauh yang melihat nilai yang mereka abaikan. Di dunia spiritual, peristiwa seperti ini disebut sebagai pembukaan tabir. Bukan tabir langit yang selalu terbuka dengan suara dahsyat, melainkan tabir karakter manusia. Kamu tidak perlu memata-matai siapapun. Kamu tidak perlu mencari tahu siapa yang diam-diam tidak senang padamu. Cukup biarkan hidup mengirim satu momen. Dari momen itu, wajah akan berbicara, mata akan mengaku, nada suara akan berubah. Gerak tubuh akan membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh kata-kata manis. Mungkin selama ini kamu bingung, siapa yang benar-benar ada untukmu? Siapa yang hanya dekat saat kamu lemah, agar mereka merasa lebih kuat? Siapa yang tersenyum ketika kamu jatuh? Siapa yang diam-diam tidak suka melihatmu bangkit? Pertanyaan-pertanyaan itu melelahkan jika terus kamu pikirkan sendiri. Tetapi semesta punya cara yang lebih sederhana. Ia tidak selalu memberimu jawaban melalui mimpi atau tanda besar. Kadang ia cukup mengirim seseorang dari jauh untuk bertanya tentangmu, lalu membiarkan semua orang di sekitar menunjukkan isi hatinya masing-masing. Perhatikan, jiwa terpilih. Orang yang tulus tidak akan merasa terancam oleh perhatian yang kamu terima. Mereka tidak akan gelisah ketika ada yang mencarimu. Mereka tidak akan panik ketika namamu disebut dengan baik. Mereka justru akan ikut bersyukur, sebab hati yang bersih tidak merasa kehilangan cahaya ketika cahaya orang lain menyala. Tetapi orang yang menyimpan iri akan selalu merasa panas ketika kamu diingat. Bagi mereka, perhatian kecil yang datang kepadamu terasa seperti penghinaan terhadap ego mereka. Mereka ingin dunia percaya bahwa kamu tidak penting, maka ketika dunia menunjukkan sebaliknya, batin mereka berantakan. Inilah sebabnya kamu harus berhenti terlalu mudah mempercayai semua senyum. Senyum tidak selalu berarti dukungan. Kedekatan tidak selalu berarti ketulusan. Seringkali, orang yang paling dekat secara jarak justru paling jauh secara hati. Sebaliknya,
Orang yang jauh secara tempat bisa menjadi saksi paling jernih tentang nilai dirimu. Ia tidak terikat pada drama harian. Ia tidak ikut dalam bisik-bisik kecil. Ia tidak ikut terseret oleh cerita setengah matang. Ia datang membawa pandangan yang lebih bersih, dan itulah yang membuat banyak wajah berubah, karena keberadaannya tidak bisa mereka kendalikan. Namun jangan gunakan pembukaan tabir ini untuk membenci. Jangan jadikan reaksi mereka sebagai alasan untuk mengeraskan hatimu. Kekuatan jiwa terpilih bukan terletak pada kemampuannya membalas, tetapi pada kemampuannya melihat dengan jernih tanpa kehilangan kasih yang dewasa. Kamu boleh menjaga jarak. Kamu boleh berhenti memberi akses kepada orang yang tidak tulus. Kamu boleh memilih diam daripada terus menjelaskan. Tetapi jangan biarkan kepahitan mencuri keanggunan rohanimu. Orang yang terbongkar tidak selalu harus dihukum oleh tanganmu. Kadang cukup dengan tidak lagi kamu beri tempat untuk mengatur hidupmu. Kedatangan orang jauh itu adalah pelajaran tentang peta hubungan. Kamu diajak melihat siapa yang hatinya lapang dan siapa yang sempit. Kamu diajak memahami bahwa tidak semua orang harus tetap berada di lingkaran batinmu. Ada yang cukup kamu doakan dari jauh. Ada yang cukup kamu hormati tanpa kamu beri kunci masuk lagi. Ada yang cukup kamu lepaskan dengan tenang, karena kehadirannya hanya menguras cahaya yang sedang kamu bangun kembali. Dan ketika semua wajah berubah, jangan buru-buru bereaksi. Diamlah sebentar. Rasakan apa yang sedang diajarkan kepadamu. Semesta sedang berkata, lihat, inilah yang selama ini tersembunyi. Jangan marah karena akhirnya kamu tahu. Bersyukurlah karena kamu tidak lagi berjalan dalam gelap. Pengetahuan ini bukan untuk membuatmu angkuh, tetapi untuk membuatmu bijak. Sebab jiwa yang akan naik ke babak baru harus tahu siapa yang boleh berjalan bersamanya, siapa yang cukup menjadi pelajaran, dan siapa yang harus ditinggalkan di halaman lama. Bagian 4. Orang yang datang dari jauh. Bisa menjadi pembawa pesan bahwa musim sepimu sudah mulai berakhir. Ada kesepian yang tidak bisa dijelaskan kepada banyak orang. Bukan kesepian karena tidak ada manusia di sekitar, tetapi kesepian karena tidak ada yang benar-benar memahami kedalaman batinmu. Kamu bisa berada di antara banyak suara, tetapi tetap merasa seperti berjalan di lorong panjang sendirian. Kamu bisa tersenyum, bekerja, berbicara, melakukan semua yang harus dilakukan, tetapi di dalam dada ada ruang sunyi yang hanya kamu dan sang sumber kehidupan yang tahu. Di ruang itulah kamu ditempa. Di ruang itulah kamu menangis tanpa disaksikan. Di ruang itulah kamu belajar tetap hidup meski hati berkali-kali ingin menyerah. Jiwa terpilih, musim sepi sering datang sebelum musim pengangkatan. Bukan karena hidup ingin menghukummu, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang harus dibersihkan dari ketergantungan pada tepuk tangan manusia. Kamu dibuat sepi agar kamu tidak lagi menggantungkan nilai diri pada siapa yang datang dan siapa yang pergi. Kamu dibuat sunyi agar kamu bisa mendengar suara batin yang lebih halus. Kamu dibuat jauh dari keramaian palsu, agar ketika pintu baru terbuka, kamu tidak lagi membawa jiwa yang haus validasi, melainkan jiwa yang sudah belajar berdiri di atas fondasi yang lebih kokoh. Namun musim sepi tidak selamanya. Tidak ada malam yang diberi izin untuk menelan fajar selamanya. Tidak ada gurun yang dibiarkan tanpa kemungkinan hujan. Tidak ada hati yang ditempa terus-menerus tanpa suatu hari diberi tanda bahwa prosesnya mulai berbuah. Ketika seseorang datang dari jauh hanya untuk mencarimu, itu bisa menjadi tanda bahwa musim sepimu sedang retak. Bukan berarti semua rasa sakit langsung hilang. Bukan berarti hidup tiba-tiba sempurna. Tetapi ada getaran baru yang masuk. Kamu mulai ditemukan kembali. Orang itu mungkin tidak sadar bahwa kedatangannya membawa makna besar. Baginya, mungkin ia hanya ingin tahu kabarmu. Tetapi bagi perjalanan spiritualmu, ia seperti burung pertama yang terbang sebelum musim berganti. Ia seperti angin kecil yang membawa aroma hujan sebelum langit menurunkan air. Ia seperti cahaya tipis di bawah pintu yang menandakan ada ruangan baru di depan sana. Kedatangannya berkata tanpa suara, kamu tidak akan terus berada di lorong ini. Ada yang bergerak menuju dirimu. Ada yang sedang dibuka. Ada yang sedang kembali mengingat namamu. Banyak wajah berubah karena mereka menyadari bahwa kamu tidak lagi sepenuhnya terisolasi. Selama kamu tampak sendirian,
mereka merasa bebas membangun narasi. Tetapi begitu ada seseorang datang dari jauh, lingkaran sepi yang mereka kira menelanmu mulai pecah. Mereka mulai melihat bahwa hidupmu masih memiliki hubungan dengan dunia yang lebih luas. Mereka mulai paham bahwa kamu bukan tahanan dari penilaian mereka. Kamu punya jalur lain. Kamu punya pintu lain. Kamu punya panggilan yang tidak bergantung pada persetujuan orang-orang yang dekat secara tempat tetapi jauh secara hati. Di sini kamu harus berhati-hati membaca tanda. Jangan terlalu cepat menggantungkan harapan berlebihan kepada satu orang. Jiwa terpilih tidak boleh menukar kemandirian batinnya dengan keterikatan baru yang rapuh. Orang yang datang dari jauh adalah tanda, bukan sumber utama keselamatanmu. Ia adalah pembawa pesan, bukan pusat hidupmu. Ia mungkin menjadi sahabat, penolong, saksi, penghubung, atau sekadar pengingat. Tetapi makna terdalamnya adalah ini. Semesta sedang menunjukkan bahwa setelah masa sunyi, hidup masih bisa mengirim kedatangan yang tulus. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, apakah aku akan terus begini? Mungkin kamu pernah merasa semua pintu sosial tertutup. Mungkin kamu pernah berpikir bahwa orang-orang sudah melupakanmu, bahwa tidak ada yang akan bertanya dengan sungguh-sungguh, bahwa kamu harus terbiasa menjadi kuat tanpa pernah ditanya apakah kamu lelah. Lalu tiba-tiba, seseorang datang dari jauh dan menyebut namamu. Sesederhana itu. Tetapi untuk jiwa yang lama bertahan, hal sederhana bisa terasa seperti mukjizat kecil. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena hatimu akhirnya disentuh di tempat yang paling sunyi. Terimalah momen itu dengan lembut. Jangan berpura-pura tidak tersentuh. Tidak apa-apa jika hatimu bergetar. Tidak apa-apa jika matamu terasa berat. Tidak apa-apa jika kamu diam sejenak karena tidak tahu harus berkata apa. Kadang ketika terlalu lama tidak dipedulikan, kita lupa bagaimana rasanya diperhatikan dengan tulus. Kadang ketika terlalu lama menjadi penopang orang lain, kita kikuk saat ada yang bertanya apakah kita baik